pagi Romo Ismartono dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua hari ini. Dan sore ini kita akan lanjutkan lagi pendalaman mengenai ajaran sosial gereja yang diorganize oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia California Utara, dan dibimbing oleh Romo Ignatius Ismartono SY. Tema besar kita berjudul Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mendalami ajaran sosial gereja, dan tema ini diajarkan selama 8 sesi. Dan tanpa terasa hari ini kita sudah menginjak ke sesi 7. Untuk materi sesi ke-7 ini judulnya adalah Ajaran Sosial Gereja Setelah Pandemi COVID-19. Saya Lucy yang akan menjadi moderator sore ini. Dan seperti biasa, Romo Is akan memulai pengajaran dengan memberikan jembatan untuk menghubungkan pengajaran minggu lalu dan pengajaran minggu ini. Lalu kemudian akan diberikan sedikit kesempatan untuk tanya jawab. Setelah itu baru Romo akan masuk ke main course, yaitu materi kita hari ini. Dan di akhir nanti Romo akan memberikan kesempatan lagi untuk tanya jawab. Waktu kita sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk sesi hari ini. Dan karena Romo sudah siap, baiklah kita mulai sesi kita. Minta tolong Romo Ismartono sebelum mulai untuk buka dulu dengan doa. Silakan Romo. Terima kasih Bu Lucy. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur karena Kau pertemukan. Kami ingat sabdamu yang mengatakan bahwa bila 2 orang atau lebih berkumpul atas namamu, Kau ada di sana. Meskipun mata tubuh kami tidak melihatmu, namun mata hati kami percaya Kau hadir di antara kami melalui teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di sini. Kami mohon bukalah pikiran kami agar mencari sang kebenaran yang tak lain adalah di Kau sendiri. Bukalah hati kami untuk semakin mencinta, dan gerakkanlah tubuh kami untuk dapat mengerjakan pekerjaan berdasarkan pikiran yang benar dan kehendak yang baik, sehingga hidup kami dapat menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagimu sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan. Langsung bagaimana? Baik Romo, silakan. Mayu minta tolong ditayangkan presentasi yang jembatan, May. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Yang jembatannya. Ya, jembatannya tidak seperti yang sebelumnya ya, tapi toh jembatan. Sedang membangun jembatan. Anda juga sedang membangun jembatan itu. Terus, mari kita lihat sebentar apa yang kita lihat minggu lalu. Kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Dari sana, hal-hal yang berikut ini dapat menjadi penghubung dengan yang akan kita bicarakan nanti. Bebas memilih agama dan bebas untuk berganti agama. Karena Anda ada sebagian di Amerika, sebagian di Indonesia. Kemarin kita lihat kalau di Indonesia itu bebas memilih agama itu tidak sangat bebas. Jadi kalau mau berganti agama dilarang, tetapi kalau dari minoritas ke mayoritas dianggap baik. Di mana soal minoritas dan belum. Di mana soal minoritas dan mayoritas menjadi masalah, maka perpindahan dari agama mayoritas ke minoritas merupakan masalah. Refleksi mengenai ekonomi merupakan kegiatan yang menyangkut negara dan masyarakat sipil. Negara, masyarakat sipil, dan
orang yang memiliki potensi ekonomi yang besar. 3 kelompok ini. Yang kelompok ekonomi yang kuat dan besar itu dalam pembicaraan disebut kaum oligark, lalu negara itu government, dan rakyat yang lain people. Kerjasama erat antara dua yang besar itu mempengaruhi kepemilikan harta benda bagi rakyat jelata. Sedangkan diharapkan bahwa government dan oligark atau orang-orang yang memiliki banyak itu menjaga adanya kesejahteraan manusia. Agama dan negara bertugas untuk menjaga mereka yang tidak hidup sejahtera. Cita-citanya begitu. Kita melihat, kita sebagai orang Katolik, kita tidak mengidentifikasikan agama dengan negara, supaya undang-undang negara harus sama dengan undang-undang gereja, misalnya. Kita tidak menjadikan agama dan negara separasi atau terpisah sama sekali, sehingga tidak saling menyapa, membangun kekuatannya sendiri-sendiri, melainkan kita memakai yang disebut pembedaan, bukan perbedaan, tapi pembedaan. Dua-duanya mempunyai fungsi, negara menyediakan infrastruktur dan struktur yang baik, yang berkeadilan, dan gereja memberikan semangat rohani bagi umat. Inilah dari minggu lalu. Sekarang kita lihat lembar berikutnya. Lembar berikutnya. Ajaran sosial setelah pandemi COVID-19. COVID-19 membuat manusia terkejut karena korban begitu besar, berlangsung dalam waktu yang lama, dan mengena pada semua golongan. Mengherankan sekali. Juga di Indonesia, orang dari pulau-pulau kecil ada yang kena, itu dari mana? Kita belum tahu semua. COVID-19 membuka kesadaran baru yang menyangkut perubahan gaya hidup manusia, bahkan melawan gaya hidup sebelumnya. Gereja yang memperhatikan mereka yang miskin, sakit, tertindas pada korban merefleksi COVID-19 sebagai kelanjutan dari ajaran sosial gereja. Demikianlah jembatan hari ini. Apakah ada reaksi? Saya silakan. Baik, Romo, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari mengenai jembatan yang barusan Romo berikan? Silakan kalau ada langsung unmute. Kalau tidak ada, Romo akan lanjutkan. Gimana, Pak Arsian kayaknya sedang mencerna. Boleh terus, Pak? Atau ada yang mau ditanya? Mungkin saya mau Baik. komentar atau nanya juga kali ya ke Romo. Jadi masalah Silakan. Tadi kan disebutkan tentang kebebasan memilih agama dan berganti agama. Ada satu lagi sebenarnya kebebasan menjalankan agama itu sendiri kan. Gimana menurut Romo keadaan di Indonesia untuk kebebasan menjalankan agama? Sementara kalau di Amerika itu banyak yang protes katanya. Kebebasan menjalankan agamanya sangat dilimit. Misalnya ada pemerintah punya program asuransi kesehatan, tapi asuransi kesehatannya itu sendiri baik, tapi pada saat bersamaan asuransi kesehatannya itu menyangkut alat-alat untuk aborsi misalnya. Jadi secara tidak langsung pajak orang, semua orang dilarikan, ada menyangkut ke sana sehingga menghalangi kebebasan beragama. Saya nggak tahu apakah itu terlalu berpolitik ataukah itu alasan yang masuk akal. Gimana menurut Romo? Pertama, fakta itu juga terjadi di Indonesia dengan model yang lain, ya. Meskipun ada kata kebebasan beragama, ya, tetapi pembangunan gereja terasa dihambat, ya, atau malah agama dipakai oleh kekuasaan untuk kepentingannya.
minggu ini kita sibuk dengan Anies Baswedan yang memberikan uang kepada pendeta dan pelaku-pelaku gereja Protestan. 2 miliar atau pokoknya jumlahnya besar, bisa dilihat di dalam tayangan-tayangan. Nah, itu juga campur tangan terjadi. Jadi aturan itu ada, tetapi nampaknya harus diperjuangkan terus, ya. Ini duit ini akan dibagi, orang mulai bilang ini kampanye, gereja Katolik pagi-pagi sudah bilang no, kami menolak gitu ya. Untuk menunjukkan kebebasannya, ya. Pembangunan gereja sulit. Kalau sulit, lalu kemudian dapat izin bangun, orang-orang beriman Katolik Kristen membangun gerejanya mewah-mewah sekali, sehingga tentu saja orang tidak merasa kecewa itu orang-orang yang memberikan kebebasan di wilayahnya ada. Bentuknya memang hanya nampaknya yang di Amerika itu lebih luas ya, jadi tidak dihalangi agamanya per se agama, tetapi tindakan kemanusiaannya, misalnya melawan aborsi ya, lalu mau mengatakan bahwa asuransi untuk itu ya tidak boleh dijalankan gitu ya. Ini pembatasan. Semua ini artinya apa? Semua ini bagi kami hanya kesempatan untuk berjuang dan sadar bahwa menjadi beriman itu bukan hanya sebuah barang yang terjadi begitu saja, tetapi harus diusahakan. Kerjakanlah keselamatanmu itu juga antara lain dengan menghadirkan agama kita dalam masyarakat untuk memenuhi kebebasan, tetapi juga pada saat yang sama, kalau itu dihalangi, kita berusaha untuk melawannya. Itu ya, artinya begitu. Tapi nampaknya aborsi ini malah sekarang berbalik ya, akan dilarang juga di banyak negara bagian. Ya. Ya, berita yang saya dengar begitu ada perjuangan untuk memutarbalikkan aturan yang ada, tapi kita lihat aja bagaimana. Ya, baik ya. Sebentar ini punya saya tertutup sedikit. Cancel, saya harus cancel scan. Yes. Mau ada satu komentar atau pertanyaan lagi dari Pak Arsian, masih boleh ya, Mo? Ya, silakan. Silakan Pak Arsian, mungkin yang terakhir sebelum kita masuk ke main course. Silakan Pak Arsian. Ya, selamat malam dan selamat pagi. Terima kasih. Saya ingin tanya, Mo, bagaimana pendapat Anda bahwa intelektualitas kita itu menentukan kebebasan agama kita? Ini intelektual quote and quote ya, karena saya anggap di negeri Amerika yang intelektualitasnya above average, tapi di Indonesia yang terus terang aja agak below average. Bagaimana pendapat Romo? Begini, sejauh saya mengalami Pak ya, tidak tergantung pada intelektualitas, tapi intelektualitas berpengaruh pada. Misalnya saja tentang persoalan agama ini ya, banyak intelektual Muslim yang menjadi pembawa pendapat tidak hanya bagi Muslim Indonesia, tapi dunia internasional misalnya ya. Lalu tapi terpengaruh akan pengetahuan, akan bakat. Hanya masalahnya ya, ketika masuk dalam dunia kekuasaan, nyatanya yang dominan adalah yang intelektualnya rendah. Ya, itu yang ada di Indonesia. Maka saya berpendapat begini, istilah saya bukan ditentukan oleh derajat intelektualitas, tapi derajat intelektualitas berpengaruh pada. Karena seorang yang sangat sederhana menjalankan imannya dengan sangat tekun itu
itu bentuk ungkapan iman yang sah juga ya Pak. Bahkan sekarang ini itu mau digali lagi bagaimana petani-petani atau orang-orang yang tinggal di hutan-hutan menjadi tonggak kebijaksanaan untuk menyelamatkan lingkungan yang dirusak oleh teknologi modern, ya, de facto. Bahkan ya itu di banyak universitas sekarang dipelajari yang disebut local wisdom, ya, local wisdom sebagai satu cara untuk menyelamatkan bumi. Jadi tidak tergantung pada intelektualitas, tapi mempengaruhi. Itu jawaban saya. Oke. Oke, Pak. Baik, bisa dilanjutkan, Mo? Ya, baik, silahkan menayangkan slides yang sudah saya siapkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, sebetulnya bahan ini sudah ada bukunya. Ya, Anda sendiri dapat mendownload secara gratis pada link yang saya tulis di sini. Inilah bentuk bukunya. Ajaran Sosial Gereja di Masa Pandemi. Diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan dipakai di mana-mana di sini. Untungnya Indonesia itu, Gereja Katolik itu ada hierarki yang di mana-mana sebetulnya, tapi hierarki kita itu ada KWI, ada uskup, ada pastor paroki, ada lingkungan gitu ya. Itu terbitan KWI itu menjadi bahan yang bisa dicerna, ada kelompok doa lingkungan ya, yang mingguan, ada 2 mingguan gitu ya. Itu mencerna ini, ya silakan. Namun saya mau meletakkan ini dalam konteksnya. Saya kutipkan ini sebentar ya. Dari tanggal 5 Agustus hingga 30 September 2020, Paus Fransiskus dalam katekese hari Rabu, atau hari Rabu, ada pertemuan di hall itu, pihak pengajaran akan tema Gereja Sosial Gereja dengan tema besar memulihkan dunia. Tema tersebut ditempatkan dalam konteks pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Ini keterangan saja. Terus, saya letakkan dulu ya, kutipan bukan dari ajaran sosial ini, tetapi dari naskah lain. Menurut Paus, atau menurut ajaran ini tidak semua orang berpendapat demikian. Ya. Ahli ilmu pengetahuan tidak berpendapat demikian. Ahli-ahli environmental tidak berpendapat demikian, tetapi tidak berlawanan. Paus berpendapat bahwa coronavirus ini adalah tanggapan natural kepada manusia yang mengabaikan krisis ekologi yang terjadi sekarang ini. Ya, ini cara berpikirnya. Jadi karena ada juga yang mirip ini, tetapi misalnya kita mengabaikan eksplorasi alam. Kita makan apa saja, sehingga virus-virus itu masuk dalam tubuh kita lewat itu. Nah, ini salah satu cara yang sah, tetapi tidak semua orang berpendapat demikian. Kalau Anda lihat dari artikel-artikel ilmu pengetahuan ini, tapi yang jelas ada sebuah masalah krisis menyangkut ekologi. Maka yang kedua, ya, ditulis plak ini, musibah ini, menawarkan kepada kemanusiaan sebuah kesempatan untuk slow down the rate of production and consumption, untuk menurunkan kecepatan produksi dan konsumsi. Ini cara yang saya ambil untuk membaca naskahnya Paus. Kalau Anda melihat bagaimana ada buku juga yang berkembang ya, si Bill Gates juga mengeluarkan buku semacam ini, baik dibaca. Terus silahkan. Ini barang yang Anda tentu sudah tahu, tapi saya ulangi untuk dicermati bersama. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama
SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok, tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Ada proses di situ. Diakui sebagai pandemi itu Maret. Ya, 3 bulan membutuhkan waktu itu. Ada research, ada ilmiah. Kita mengakui ini karena diselidiki secara ilmiah dan serius gitu ya. Terus silakan. Ini untuk saya kutip hanya untuk menunjukkan bagaimana cepatnya ya. Hingga 14 November lebih dari 53 juta 281.350 orang kena kasus yang telah dilaporkan dari 219 negara seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia, dan memang ada yang sembuh 34 juta. Ini tentu sudah dapat dilihat yang paling mutakhir. Ini yang saya ambil ketika saya mau mengirim persiapan ini, tanggal 6 Mei yang lalu, ya, yang hari Jumat itu 513 juta kena, termasuk 6 juta orang meninggal. Ya. Lalu sudah dilaporkan di sini ada usaha vaksin 11 juta. Di Indonesia masih terus ini. Ya. Jadi kita melihat ada meninggal itu sampai berlipat 6 ya, 5-6 gitu ya. Dalam waktu yang cukup pendek di seluruh dunia. Terus, nah ketika Paus pimpinan Gereja Katolik mengalami ini, bahkan dia pernah diisukan kena juga, tapi ternyata tidak. Lalu dia ingat akan kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, inilah mau menggali dari sana cerita mengenai orang lumpuh. COVID ini membuat kita lumpuh. Kalau melihat waktu itu memang mengerikan. Ya, apalagi rumah saya ini, di Jalan Menteng ini, malam-malam mobil jenazah itu membawa jenazah pergi ke Rumah Sakit Gatot Subroto itu mencekam sekali. Ya. Inilah kelumpuhan, kota lumpuh. Sekarang masih belum bangkit sebetulnya karena banyak penganggur. Nah, cerita mengenai orang lumpuh ini, yang disembuhkan ini, menarik karena apa? Orang lumpuh ini ditolong oleh 4 orang. Diambil dari Markus karena di sini ditulis digotong oleh 4 orang. Siapa 4 orang itu? Tidak pernah disebut namanya. Tapi yang ditunjukkan oleh kisah ini adalah bahwa ada komunitas di jalan Yesus yang mata mereka mengamati penderitaan dunia ini. Maka ketika melihat orang lumpuh, ingin juga bertemu Yesus tanpa banyak diskusi, tanpa banyak bicara, langsung menolong. Dan orang ini disembuhkan. Maka mau mengatakan bahwa mukjizat itu terjadi bila kita menyerahkan bahan mentah dari mukjizat, yaitu usaha kita bersama. Ini sebagai titik tolak Paus mau mengangkat masalah COVID dalam kerangka iman. Ya, terus, silakan ya. Maka seperti orang lumpuh itu disembuhkan, Paus mengatakan pemulihan diusahakan. Fisik, spiritual secara bersama-sama. Buah dari perjumpaan personal dan sosial. Perjumpaan personal, ini kalimat kata yang jelas. Bukan hanya bahasa Inggrisnya ya. Bukan hanya to meet, tetapi to encounter. Ya, jumpa, bukan hanya bertemu. Persahabatan 4 orang itu mempengaruhi orang yang berada di sana.
keberanian 4 orang itu, bukan main itu, membongkar atap rumah. Itu zaman sekarang pun tidak mudah itu dilakukan. Tentu tuan rumah akan gelisah, marah sekali. Tapi ada keberanian iman yang tidak menyerah pada kesulitan yang ada. Tidak bilang bahwa rumah sudah penuh, depan pintu pun orang tidak bisa masuk. Ya sudahlah, letakkan saja lagi. Enggak, dia angkat orang itu ya. Dan kemudian semua bersyukur. Semua bersyukur. Orang-orang yang mengkritik Yesus waktu itu juga tidak terus melawannya. Pemulihannya fisik, spiritual, dan komunal. Terus. Mengapa disebut sebagai perhatian berdasarkan ajaran sosial gereja? Pada awal acara kita ini, kita melihat ada 10 nilai yang selalu muncul dalam ajaran sosial gereja selama lebih dari 100 tahun. Kembali lagi di sini, mengapa ini jadi ajaran sosial gereja? Karena ini menyangkut prinsip martabat pribadi, humanity, manusia berharga. Dan sekarang manusia menderita. Penderitaannya sangat ngeri. Ya. Bahkan orang-orang yang menolong pun dari korban lebih dahulu, dokter-dokter. Ya. Bahkan pemerintah yang mau menyisihkan uang untuk itu, Jokowi juga di sini, itu disalahkan. Dikatakan kita mengapa mesti usaha, tidak percaya. Gitu ya. Kepentingan umum yang kena banyak. Dan terkena secara sangat menderita. Lalu prinsip pilihan keperpihakan kepada kaum miskin. Tentu tidak bisa dihitung sekarang ya, tetapi memang itu mengena, di Indonesia mengena pada rakyat itu. Kuburan itu, cara menguburkan melihat bagaimana orang itu dari kelas mana berasal. Tentu yang sangat juga masuk perhatian adalah kematian dokter-dokter yang sangat terdidik juga, spesialis juga, perawat-perawat, tenaga medis. Prinsip maksud universal akan barang-barang. Maka langsung dibuat usaha harta negara ini dipecah-pecah untuk dibagikan untuk semakin banyak orang. Ada prinsip solidaritas. Kita solider, ini sama dengan bagian dari 10. Ada dalam pembagiannya ada subsidiaritas. Jadi kalau sebuah paroki sudah bisa mengusahakan, keuskupan tinggal membantu, tidak mengambil alih. Lalu prinsip perhatian akan rumah bersama kita. Ini nanti yang mewarnai surat-surat Paus ini. Ini juga yang berhubungan dengan pandangan Paus bahwa COVID ini merupakan reaksi alam terhadap kita yang selama ini membuat bumi ini menderita. Nah, ini kembali ya, inilah alasannya. Pandemi ini menyingkapkan apa? Betapa rentan dan saling berhubungan kita satu sama lain. Jika kita saling mempedulikan satu sama lain, mulai dari yang paling lemah dengan mereka yang paling terkena, termasuk ciptaan, kita tidak dapat memulihkan dunia. Maka undangan Paus ini kerjasama. Ini di sini dirasakan sekali, meskipun kalau saya cerita tentang komunitas Katolik, tadi gerakan dari KWI, keuskupan, paroki, lingkungan itu nampak sekali. Ya. Dan awam ya, awam ini bukan main loh. Prodiakon itu, pastor-pastor yang tua kan tidak boleh belusukan ke rumah sakit lagi. Lalu para prodiakon mendoakan yang mau meninggal dengan, pokoknya bersama-sama. Terus, ini disebut dalam naskah ini, angka 8 itu angka halaman ya. Paus memberikan apresiasi. Ya. Sangatlah terpuji upaya begitu banyak orang yang telah memberikan bukti kasih insani dan Kristiani kepada sesama, membaktikan diri mereka kepada mereka yang sakit, betapapun ada risiko terhadap kondisi kesehatan sendiri. Mereka itu adalah para pahlawan. Nanti mau menarik perhatian bahwa orang mau merelakan keselamatannya sendiri bagi keselamatan orang-orang lain. Silakan.
Nah kan? Apa yang sedang kita ini hadapi sebetulnya? Yang Paulus bilang lebih daripada COVID, lebih bahaya dari COVID, ya. Tidak peduli. Bahkan di Indonesia sangat sedih ya, Menteri Sosialnya korupsi duit-duit yang harusnya dibagikan, dan itu terjadi sana-sini, sangat menyedihkan. Tapi daripada menghabiskan energi untuk meratap, maka kembangkan sebaliknya. Karena apa ketidakpedulian ini? Yang orang yang mencari jalannya sendiri, individualistik. Ini tercantum pada halaman 9 buku tadi. Terus, lalu basis alasan untuk bekerja bersama adalah kita semua adalah insan sosial, kita perlu hidup dalam keselarasan sosial, maka ketika kita berpusat pada diri sendiri, cara pandang kita tidak mengarah pada sesama, pada kebersamaan, namun berpusat pada diri kita sendiri. Hal ini akan menjadikan kita bodoh, buruk dan egois. Ini pernyataan surat tadi. Kan? Maka undangannya di sini tidak jadilah orang Katolik, tapi jadilah orang yang cerdas, gitu ya. Janganlah jadilah orang yang cerdas dan sosial. Bahkan diingatkan kita sebagai orang Katolik sudah memiliki satu patokan pengadilan terakhir. Jadi cerita tentang yang kemarin juga dikutip ya, tentang pengadilan terakhir yang oleh gereja lain lebih diambil cerita tentang talenta ya, bagi kita tentang pengadilan terakhir. Matius 25 yang masuk juga dalam katekismus gereja Katolik. Kita dapat patokan terkenal tentang bagaimana nanti kita diadili pada saat kita semua akan dinilai. Patokan itu terdapat dalam Matius 25. Kriteria kunci orang Kristiani yang diambil oleh orang Katolik, oleh gereja kita. Tentu tidak mengabaikan yang lain. Terus, tapi cita-cita kita tidak hanya seperti juga dulu waktu kita sampai kepada kita berenung bersama mengenai memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, sesi 3 April, itu kita tidak hanya mau berbagi, menolong yang rendah, yang lemah, yang sengsara, yang menjadi korban, tapi juga mau mengubah struktur sosial, menciptakan sistem baru yang lebih baik. Ini tidak mudah ya, maka Paulus mengatakan ini, hati-hati dia. Dan jika ada struktur sosial yang tidak sehat, yang menghambat mereka untuk bermimpi akan masa depan, kita mesti bekerja bersama untuk menyembuhkannya, mengubahnya. Di Indonesia ada beberapa gerakan baru yang muncul, gerakan anti korupsi yang disemangati oleh koruptor-koruptor yang menggunakan uang bantuan untuk korban COVID. Tidak hanya bahwa korban COVID itu dibantu, tetapi juga dibuat struktur baru. Orang bilang, kita tentu akan selesai. Ini orang Indonesia juga sudah mulai merasa lega sedikit ya. Kemarin Lebaran itu, Jakarta sampai Jawa Tengah, Kota Weleri kalau ada yang kenal, itu mobil dengan kecepatan 25 km per jam lewat tol yang satu arah itu sampai Jawa Tengah ya. Sepertinya COVID sudah hilang. Ramai sekali. Orang bilang sudah normal gitu. Paulus bilang ya normal. Tetapi jangan lagi kita menganggap normal kalau ada ketidakadilan sosial serta perusahaan lingkungan. Nah, kemarin belum jadi ya. Hari-hari ini baru orang tadi malam repot sekali karena orang-orang baru datang untuk hari ini bekerja, tentu masih ngantuk dan sebagainya. Ya, tapi normalnya, Paulus bilang baik normal, tetapi perhatikan. Jangan mengembalikan ketidakadilan sosial dan perusahaan lingkungan. Silakan. Ini halaman 15. Satu ekonomi baru dia mengatakan, dan nanti sudah kita kutip dulu dalam ketika membicarakan ekonomi Fransiskus itu ya. Dia mengatakan begini,
Bentuk keuntungan ini tidak terkait dengan ekonomi yang nyata yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya. Jadi ekonomi yang ada ini jalan, tetapi sekaligus harus memperhatikan lingkungan. Rumah bersama. Itu sebetulnya sudah dikatakan dalam Laudato Si, ya, Anda sudah mempelajari juga. Maka mencari ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Apa itu? Belum ditentukan semua. Tapi yang jelas, di sana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai perhatikan dari apa yang terjadi pada korban. Jadi indeksnya bukan GNP atau GDP, tapi korban. Sebetulnya ini juga sudah diperhatikan oleh ilmu-ilmu sosial yang lain ya. Dulu pernah ada Infant Mortality Index, gitu. Apa itu untuk melihat pembangunan itu bukan dari berhasilnya gedung-gedung, tapi dari segi yang berlawanan, yaitu kematian anak-anak. Nah, jadi ini Paus mengundang ini. Korban menjadi jumlah korban, beratnya, tanggungan mereka menjadi ukuran keberhasilan kita. Salah satu ukuran keberhasilan kita yang penting. Silakan. Maka kita ini menghadapi dua virus. Ini dua virus ya. Di satu sisi sangatlah penting menyembuhkan dari virus yang kecil, yang namun mengerikan ini, yang telah menjadikan seluruh dunia terpuruk. Di sisi lain kita mesti pula mengobati virus yang lebih besar, yakni ketidakadilan sosial, kesenjangan kesempatan, marginalisasi, dan langkanya perlindungan bagi mereka yang lemah. Ya, ini virusnya dua ya. Inilah ketidakadilan yang dijeritkan ke surga. Dalam buku itu halaman 11. Dalam dunia dewasa ini, sebagian kecil orang kaya memiliki lebih dari semua yang umat manusia yang lain. Daripada semua umat manusia yang lain. Ini Paus mengulangi. Saya akan mengulanginya supaya kita memikirkannya. Sebagian kecil orang kaya sekelompok. Kelompok sangat kecil memiliki lebih daripada keseluruhan sisa umat manusia yang lain. Ini murni statistik. Inilah ketidakadilan yang dijeritkan ke surga. Sementara itu model ekonomi ini tidak peduli akan kerusakan yang diakibatkan pada rumah bersama kita. Jadi ini sudah dilakukan sebagian. Hanya ketika belum ada COVID juga. Bukan orang Katolik saja. Ilmu-ilmu pengetahuan juga sangat prihatin mengenai itu. Tapi Paus mengatakan itu jangan diulangi. Jangan diteruskan. Justru ada hal yang harus di-stop di sini. Terus, apa artinya sebuah barang? Barang itu adalah berarti, kecuali untuk diri sendiri, untuk bagi sesama. Ini dikutip bukan dari baru ini, tapi ini tradisi gereja sejak Vatikan II diungkapkan dalam Gaudium et Spes. Sebagaimana para bapak Konsili Vatikan II mengingatkannya, manusia harus memandang barang-barang duniawi yang dimilikinya secara sah, tidak hanya sebagai miliknya sendiri, namun pula juga sebagai milik umum, dalam arti bahwa semua itu hendaknya dapat berguna pula, tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi sesama. Ini tegangan yang dialami sejak Rerum Novarum diterbitkan. Ya. Si majikan dan buruh, si tuan tanah dan petani, ya, terus sebagainya. Terus, bukan sendirian, jangan sendirian. Oleh karena itu, ini untuk menjawab juga nanti kalau mau apa yang kita bisa buat, oleh karena itu agar kita keluar dari krisis ini, lebih baik daripada sebelumnya, kita perlu melakukan bersama-sama, bukan sendirian, bersama-sama, jangan sendirian. Itu saya kutip ya, karena diulangi. Paus mengulanginya seperti ini. Sebab tak ada sesuatu yang bisa dibuat. Entah itu dikerjakan bersama-sama, atau sama sekali tidak dikerjakan. Kita mesti mengerjakannya bersama-sama. Kita semua dalam solidaritas. Saya sekarang ingin menekankan kata ini, solidaritas. Ini barang yang sejak Rerum Novarum. Ya. Terus, nah lalu ini kutipan, dikatakan sama sebetulnya isinya, ya.
supaya tidak hanya sendiri, bersama-sama, tidak egois, tetapi bersama yang lain, keluar dari malapetaka sekarang ini, dan harus dilakukan, jangan membangun di atas pasir, artinya tanpa pondasi. Dan pondasi yang utama apa? Adalah manusia itu sendiri. Untuk membangun suatu masyarakat yang sehat, inklusif, adil, dan damai, kita mesti membangunnya pada batu karang kepentingan umum. Kepentingan umum sebagai jalan masuk. Terus, ini lagi dia saya hanya mengutip di sini untuk mengulanginya. Ini undangan untuk tidak merasa sendiri menjadi pahlawan. Ya. Ini sangat berguna bagi orang Katolik di Indonesia karena orang Katolik di Indonesia itu tergoda untuk mempunyai klubnya sendiri. Sedangkan di luar gereja juga banyak orang yang berbuat baik dan bergabung dengan mereka. Hanya di sini diungkapkan ya secara eksplisit untuk memperhatikan lansia ya sebagai bahan perhatian dalam situasi post-COVID ini. Merawat mereka yang sakit, mereka yang berkebutuhan, mereka yang disingkirkan adalah kekayaan insani dan juga kristiani. Kekayaan insani disebut ya karena banyak orang sudah berbuat itu. Hanya kerap kali kita belum terbuka atau kalau sudah terbuka perlu belajar. Terus. Lalu Paulus mengatakan ini. Coba ya, sekarang ini dimulai dari mana? Lakukanlah kontemplasi. Ya, jangan buru-buru berbuat baru. Tapi pertama-tama membuat kontemplasi. Kontemplasi itu ya, templum itu ini. Templum itu ini bagian orang nih. Kontemplasi itu melihat dalam batas dua templum kiri dan templum kanan. Ya. Apa itu dunia ini? Lihatlah itu dulu. Bersyukur atas dunia ini, melihat kerusakannya yang berat, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Vaksin ini dia beri contoh, supaya tidak dimonopoli. Tidak dimonopoli. Meskipun ada yang ingin memonopoli loh ya, yang di Indonesia sendiri, negara menyediakan mungkin sampai utangnya tambah banyak ya, tetapi orang-orang mengambil itu. Ya, harusnya dibagikan, disimpan. Nah, nanti kemudian karena belum bisa menyalurkan kadaluarsa. Ya, itu terjadi. Satu ya. Maka harus memperhatikan yang kecil ini. Tidak hanya demi manusia. Ini kerap kali ketika vaksin dibagi ini ya, itu sore-sore ada dokter yang menawarkan ke kami, Romo, ada orang yang bisa terima enggak? Kenapa? Ini staf saya ini ketika itu vaksin itu belum habis, sudah sore tidak ada orang, dia buang begitu saja. Maka di tempat orang Katolik yang mengusahakan distribusi vaksin itu ada aturan. Ya. Setiap sekian orang yang membutuhkan sekian botol datang pada jam ini. Lalu setelah jumlah itu cukup, botol itu sampai habis, ya tidak terbuang-buang, tapi banyak yang membuang-buang karena egoisme, ya nyimpen sendiri dikira itu seperti jimat gitu ya, seperti amulet gitu ya, tetapi lalu kadaluarsa lalu expired, ini mengerikan sekali, ya tidak memperhatikan, tidak membuat perhatian yang cermat. Nah, terus pertanyaan yang juga diusulkan adalah apa yang akan kita wariskan kehidupan bagi generasi berikutnya. Di sini nampak Paulus ya yang terbuka, dia tidak hanya mengutupi Injil atau mengutupi kata-kata teolog Katolik, tapi dia mengutip dari teolog Protestan, Dietrich Bonhoeffer, ya, yang mulai pertama kali menggunakan istilah ini. Persoalan setelah COVID, penyelamatan lingkungan adalah apa yang akan kita wariskan kehidupan bagi generasi berikutnya.
Anak-anak kita dapat apa kalau tambang sudah dihabiskan sekarang? Anak-anak kita dapat apa kalau hutan-hutan sudah itu alasan untuk menyelamatkan lingkungan? Mari kita pikirkan anak-anak kita, para cucu kita, apa yang akan wariskan kalau kita menghisap ciptaan ini. Nah, ini lalu kita mau diundang untuk semua jadi penjaga. Siapa saja? Penjaga rumah bersama, bekerja sama, dan akhirnya bersyukur bersama. Ini menjadi akhir dari surat tadi ya, buku yang tadi saya katakan juga. Terus, ini ringkasan sih ya. Bagaimana langkahnya? Ini contoh yang menarik karena ini kita semua orang yang aktif ya, memikirkan banyak tentang orang lain duluan. Tapi kerap kali orang yang kita pikirkan dan akan kita tolong itu tidak diajak bicara ya. Ini satu dialog kecil dikutip. Apa yang kamu lakukan? Lalu orang itu menjawab, saya bekerja untuk kaum miskin. Oh, sungguh mengagumkan. Tapi apa yang kamu buat? Saya mengajari orang miskin, saya mengatakan kepada mereka apa yang perlu mereka lakukan. Paulus bilang, bukan. Ini bukan metode. Ini tidak jalan. Langkah pertama adalah membiarkan orang-orang miskin mengatakan kepadamu bagaimana mereka hidup, apa yang mereka butuhkan. Biarkan setiap orang bicara. Dan inilah bagaimana prinsip subsidiaritas bekerja. Maka dulu paroki-paroki di sini tuh mempunyai rencana untuk orang miskin. Sekarang langkah pertamanya, ini juga sudah mulai dulu, itu orang miskinnya ditemui, diajak bicara. Waktu ada banyak gempa di Jogja, kelompok kami tidak mulai dengan membawa bantuan, tapi ketemu dengan orang, kebutuhannya apa gitu ya. Ada yang tentu sudah maksudnya baik, rumah-rumah itu dihancurkan semua, dibangun rumah baru. Lalu orang tidak tinggal di situ, karena rumah itu disewakan gitu ya. Kemudian, maka ditanya apa yang kamu akan butuhkan. Terus, ini ringkasan ya, COVID ini adalah pukulan balik dari alam karena selama ini diperlakukan secara semena-mena. Ini asumsi dari Uskup Paus ya. Saya katakan tadi tidak semua orang begini, tapi intinya sama. Perlakuan semena-mena itu adalah pola tingkah laku manusia yang merusak alam dengan gaya hidupnya yang berpusat pada diri sendiri, mengambil terlalu banyak, melupakan sesama sehingga sesama mengalami kekurangan, mengabaikan keterbatasan alam. Sebetulnya pikiran tentang bahwa alam ini terbatas, itu sudah lama. Ada buku yang bagus zaman saya masih muda, itu Small is Beautiful. Itu sebuah buku yang menceritakan bahwa, awas loh kamu, alam itu tidak tanpa batas. Dia bisa habis dan semua tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Gaya hidup setelah COVID ini harus diubah. Jadi merawat alam, meninggalkan kebiasaan membuang, memperhatikan sesama manusia sebagai sesama makhluk yang bertanggung jawab atas keutuhan lingkungan, ada proyek bersama. Dua kubu perjuangan yang tadi sudah disebut, menyembuhkan COVID tanpa diskriminasi dan membuang sikap tidak peduli kepada sesama. Silakan. Ini bagian ya, ini bagian saja ya. Dulu Tuhan itu memang untuk manusia. Tapi COVID menghentak manusia untuk mengubah pandangan. Setelah COVID, dia pencipta kita. Tidak melayani kita semata-mata. Sesama manusia dianggap lebih rendah daripada barang. Di dalam buku itu diceritakan, ada pembangunan besar, ada batu bata yang jatuh. Lalu orang berdiskusi tentang kerugian karena batu bata yang jatuh itu lama sekali. Tetapi ketika ada buruh yang jatuh, dia langsung dikubur dan tidak diomongkan lagi. Gitu ya. Alam dianggap tanpa batas. Lalu setelah COVID diharap bagian dari alam yang saling menghidupi. Makhluk yang boros dulu. Mengambil terlalu banyak, memeras sesama. Tidak memperhitungkan masa depan bersama. Manusia adalah saudara yang harus bersama-sama merawat dunia yang adalah rumah kita bersama. Silakan. Ini bagian ringkasan saja. Lalu ini saya kutip dari Fransiskus pada salah satu pertemuan. We have realized that we are on the same boat. All of us fragile and disoriented.
but at the same time important and needed. All of us called to row together. Each of us is in need of comforting the other. Ya, maka kesadaran akan perahu yang bisa tenggelam sudah ada dikatakan, bahkan di gereja Katolik dikatakan kita adalah bahtera, ya toh. Tapi itu sekarang seluruh dunia ini seperti bahtera. Sekian, saya silahkan. Ini waktu COVID pause tanggal 27 Maret ya. Dia sendiri omong di sana, bicara di sana, berdoa bersama dia. Ini hanya untuk menutup. Terima kasih. Begitu Ibu Mary Lucia, saya akan bagian itu Anda dapat mendownload, membaca dengan tenang barang-barang yang saya aturkan. Baik Romo, terima kasih banyak. Ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendownload buku yang tadi Romo bilang, linknya mungkin akan dibagikan di grup kali ya, Mayo, supaya teman-teman bisa mendownload. Iya, akan dibagikan. Nanti saya juga akan masukkan ke teks chat di sini, jadi mungkin bisa, mungkin bisa di email juga. Baik, baik. Terima kasih Mayo. Terima kasih Romo atas penjelasannya barusan. Saya dapat banyak poin-poin dari penjelasan Romo yang panjang dan sangat detail barusan. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi sharing atau tanya jawab bagi yang ingin bertanya, minta waktu untuk pengumuman sebentar Romo, dan juga memberikan kesempatan buat teman-teman mencerna dan menyiapkan pertanyaan bagi ada yang kurang jelas. Oke, pengumuman pertama, bagi teman-teman yang ingin mensupport kelas-kelas pengajaran online yang diorganize oleh WKICU dalam bentuk dana, Anda bisa mengirimkan love offering Anda dalam bentuk cek di postmail ke Marcella Raharjo di alamat yang tertera berikut, atau bisa juga Anda Zelle ke alamat bendahara@wkicu.org. Diberikan catatan IEB. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman atas persembahannya kepada WKICU. Terus kemudian untuk seri Ignatian Spiritual Exercise yang dibawakan oleh Romo Hartono Budi SY, kita akan menginjak ke sesi kedua pada hari Kamis 12 Mei nanti, dan Romo Hartono akan membawakan judul sesi 2-nya adalah Kenaikan Yesus kedua. Dan latihan ini akan mengambil inspirasi dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai 10. Silakan kalau ada yang mau membaca-baca dulu. Dan kemudian pengumuman yang terakhir, untuk seri Ajaran Sosial Gereja ini minggu depan tanggal 15 Mei kita akan sampai pada sesi terakhir. Dan untuk sesi terakhir ini, sesi penutup kita, judulnya adalah Hidup dalam Semangat Ajaran Sosial Gereja, apa yang bisa kita perbuat. Waktunya sama minggu depan pada hari dan jam dan link yang sama. Terima kasih untuk pengumumannya Mayo. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung unmute dan tanyakan ke Romo. Silakan. Saya ingat Romo yang slide terakhir Romo tayangkan tadi itu waktu Pope berdoa sendirian di St. Peter Square yang sangat besar itu. Sedih sekali ya Romo. Ya, betul. Iya, Mayo sudah share di chat link buku yang barusan Romo berikan. Bagi teman-teman yang mau download, bisa silakan download. Atau kalau yang kesulitan download, silakan hubungin ke panitia tim WKICU. Baiklah, apakah ada yang mau komentar atau tanya? Silakan. Silakan Pak Susilo. Silakan Mbak Susilo.
perayaan Romo mengenai environment itu kan Pope Francis kan yang terakhir mengenai Laudato Si itu kalau saya lihat ya ada suatu perubahan besar. Tapi itu kalau saya lihat di dalam kitab Kejadian, ya, dalam kitab Kejadian itu lain, atau terjemahannya salah atau maksudnya lain. Di situ ya berkuasalah atas Tuhan ciptakan segala macam. Dia bilang berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung dan segala macamnya. Have dominion. Ini menurut Romo apakah perikop di dalam Injil Kejadian ini kalau menurut saya sangat jauh berbeda dengan interpretasi fokus di dalam Laudato Si, di mana dia lebih mementingkan pemeliharaan, bekerja sama dengan kesatuan dengan alam, stewardship, gitu kurang lebih. Jadi bagaimana di dalam Kejadian Lama, Perjanjian Lama itu dari dominion ya, menjadi stewardship. Itu Romo saya mau tanya. Apakah ini ada kesalahan terjemahan? Apa maksudnya lain gitu? Itu Romo. Makasih. Ya, betul Pak. Mungkin menarik sekali karena nanti kalau diselidiki, kemarin kan dalam acara ini saya bedakan antara eksegese dan tafsir ya Pak ya, hermeneutik ya. Ya, eksegesenya itu apa maksud penulis waktu menuliskan dan apa artinya sekarang. Sejauh saya ikuti ilmu tafsir, memang semula kata kuasailah muka bumi, gitu, itu diterjemahkan menjadi yang menguasai lalu mendominasi lalu membuat ilmu pengetahuan tidak besar ya. Sebenarnya puncaknya adalah pendatuan bom nuklir itu ya Pak ya. Ternyata tafsir yang mengatakan menguasai dan diungkapkan dalam bentuk seperti itu merugikan manusia sendiri. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia lebih dahulu ya. Diciptakan lalu disuruh menguasai. Tapi menguasainya itu ternyata merugikan manusia sendiri. Ya, maka dari itu mulai yang oleh teolog-teolog berbahasa Inggris disebut stewardship gitu ya. Sekarang ini menjadi merawat. Tentu saja naskah asli tidak usah diubah, tapi lebih pada tafsir. Ya, Pak. Nah, betul Pak, itu terjadi secara objektif dalam sejarah tafsir Gereja Katolik minimal yang saya tahu. Tapi banyak juga yang tidak begitu. Tapi kapan itu semua mulai terjadi Pak ya? Jadi mulai dunia ini dieksplorasi dan dieksploitasi ya, dua-duanya itu ketika kalau dirunut tentu ini salah satu cara itu ketika kapitalisme primitif berkembang. Ketika orang mau menambah modal, menambah uang, menambah kekuasaan gitu. Sampai menambah alat bunuh oleh sesama. Ya, itulah tafsirnya yang harus dirubah. Dan sekarang ini atau Romo mungkin begini, tafsir itu menjadi dikatakan berubah ketika mereka yang memproduksi alat bunuh manusia itu menghentikan perbuatannya. Maka ketika ilmu pengetahuan dikembangkan tidak untuk membangun senjata tetapi membangun pertanian, membangun sumber makanan baru dan sebagainya. Tapi Romo, ini ada kaitannya dengan overpopulation di dunia ini. Sebab kalau kita lihat, itu pada tahun Black Death itu kan tahun 13 sekian lah, 1350 atau berapa. Itu penduduk 170 juta. Makanya tadi ngomong pandemi, saya itu Black itu menghapus kurang lebih setengah penduduk Eropa. Jadi kita kalau lihat pandemi mati sekian juta, mesti dibandingkan dengan population as a whole. Jadi dulu kalau yang mati dihitung sekarang menjadi zaman 1350 dengan Black Death itu almost 50% of the population. Terus yang kedua misalnya
Spanish flu itu tahun 19 sekian. Nah, itu penduduk dunia udah naik dulu dari 370 juta, sekarang 1 billion. Yang mati itu di seluruh dunia itu hampir 150 juta. Jadi kalau lihat persentase gede. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan COVID, yang sampai sekarang paling yang mati seluruh dunia hampir 10 juta. Ya. Tetapi kita harus ingat, penduduk manusia udah hampir 8 miliar. 7.9 billion people. Jadi kalau saya persentase tuh nggak ada 1%. Nah ini Kak, ya kita mesti berterima kasih juga dengan kemajuan kedokteran, penemuannya antibiotik dan sebagainya. Penemuan mikroskop, kesehatan tambah yang itu. Jadi kalau menurut saya yang jadi masalah persoalannya kita harus lihat dalam skop yang lebih keseluruhan. Saya rasa dari perikop yang di kitab Kejadian sampai zaman sekarang itu saya rasa tuh bukan biang keroknya, sebabnya adalah dunia udah overpopulated. Tapi titik kritis mana kita bisa bilang manusia itu sudah overpopulated? Overpopulasi ini kalau menurut saya itu penyebab daripada kehancuran lingkungan. Contoh di Mauritania, di Zanzibar dulu itu kayak surga pohon-pohonnya. Sekarang kalau kita lihat potret udah dibabat habis. Binatang-binatang kalau nggak dilindungi sama World Wildlife Fund itu udah habis. Ya, demikian di India sekarang udah perang antara gajah dengan manusia. Ya. Nah, jadi sekarang antara binatang dan orang udah mulai berebut lahan. Terutama kita ngomong di dunia ketiga ya. Southern part, dunia selatan lah begitu. Nah, terus kita ngomong sekarang. World population ini menyebabkan keseimbangan ekologi itu rusak. Nah, jadi kalau kita mau cari titik persoalannya adalah populasi. Terutama di dunia ketiga. Anaknya bisa 8, bisa 10, dan sebagainya. Kita nggak ngomongin di Amerika atau Eropa ya, 1-2. Jadi ini negara-negara kaya mesti bantu juga bagaimana mengembangkan perkembangan overpopulasi manusia yang sedemikian besar di selatan. Yang akibatnya adalah apa? Kemiskinan, peperangan. Ya. Kalau kayak si Harari bilang, dulu persoalannya adalah apa? Kemiskinan dan peperangan. Dan penyakit, itu 3 tuh. Sekarang, kalau zaman sekarang kan, penyakit udah bisa diatasin. Peperangan, ya selain Ukraina, kita udah puluhan tahun nggak pernah perang. Gitu. Paling nggak perang lokal-lokal. Kesehatan juga udah maju gitu. Ya. Kelaparan udah nggak ada. Malah sekarang bukan kelaparan. Di negara-negara Eropa malah sekarang udah obesitas. Sedangkan di Ethiopia tuh orang tinggal kulit berlapis tulang sama lapis kulit gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini tidak akan bisa diselesaikan kalau overpopulasi ini tidak bisa diatasi. Yang lain yang Romo bilang misalnya mengenai COVID, mengenai kerusakan alam, apa yang diucapkan di dalam Laudato Si itu, saya rasa itu ya mesti dicari ya. Menurut saya nih Romo, saya nggak tahu ya, saya kan cuma awam aja. Harus dicari dari titik mana dunia itu bisa menampung populasi manusia. Ada satu titik kritis di mana dunia bisa menampung. Setelah lebih itu, maka itu adalah bencana. Sekian, Romo. Terima kasih, Pak Suno. Ya, saya tidak menolak yang dikatakan, karena kalau membaca dari data-data yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan sosial yang berorientasi kemanusiaan pun, itu sangat logis. Dan Laudato Si juga menganjurkan supaya kita jangan meninggalkan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya mengatakan agama itu hanya menyediakan komunitas, ya, komunitas yang bersemangat untuk menyelamatkan lingkungan. Tetapi bahan, cara, metode itu diambil dari bukan ilmu-ilmu agama. Ya, ini Laudato Si mengatakan itu. Maka misalnya overpopulation itu disebut juga, Pak. Persoalannya siapa yang harus mulai untuk menjaga itu? Untuk mengatakan anak saya 1 saja gitu ya.
atau semua yang lain ya, itu banyak usaha, sedang diusahakan itu. Maka dikatakan, kalau menurut yang saya tangkap, yang mengusahakan pertama, apa yang Bapak anjurkan juga atau Bapak tarik perhatian adalah negara dan gereja menawarkan komunitasnya. Maka gereja Katolik juga misalnya saja mengikuti apa yang dikatakan oleh ahli-ahli pengetahuan, ilmu pengetahuan, bahkan ya Pak, Laudato Si itu dianjurkan untuk tidak dibaca sendirian, tapi hendaknya Laudato Si itu dibaca dalam kerangka yang disebut oleh Paus juga adalah Sustainable Development Goals. Ya, jadi Laudato Si itu dibaca setelah mempelajari Sustainable Development Goals yang terjadi 2015 sampai 2030. Jadi ada rentang. Laudato Si ada di dalamnya, bukan di atasnya. Meskipun orang merasa agama itu di atas ilmu, enggak. Kita justru pikiran kita kerjasama. Ya, Pak? Sustainable Development Goals mengatakan dengan rinci program dana. Gereja enggak punya dana untuk itu. Gereja sudah menawarkan komunitas dan ide yang mendukung. Terima kasih. Itu sejak Malthus itu dikatakan jumlah penduduk itu berlipat ganda seperti deret ukur, sedang makanannya hanya deret hitung ya. Deret tambah. Deret hitung. Itu kalau anak Kanisius nih omong-omong sama saya, sekolah apa ya Pater gitu ya? Saya bilang gini. Dan ada yang kemarin diterima di ITB dan di tempat lain tuh, semua orang kaya miskin itu semua butuh makan. Kalau kamu kuliah di pengadaan pangan itu akan berguna bagi banyak orang. Tapi di Indonesia untuk kuliah itu harus masuk biologi dulu. Usahanya ada, kita dukung ya, cepat mungkin ya. Silakan Bu Yusiko. Ya Pak, terima kasih. Ya, makasih Romo. Caranya ya. Bu Yusiko. Hai Romo, apa kabar? Baik, ada apa? Ada apa dengan Oke, Romo, kalau boleh sharing sedikit ya Romo. Ya. Tentang COVID ini, apa yang tadi yang Romo sampaikan itu bagan dan lain detail-detail itu mengena sekali sih ke aku karena aku sendiri, keluarga aku mengalami COVID, yaitu mama aku ya. Waktu tahun 2020 itu sebelum vaksin ada ya, my mom kena COVID gitu dari aku, tapi parah sekali gitu Romo. Jadi waktu at that time 2020 itu aku merasa apa ya, kayak at the lowest point gitu karena aku nggak pernah expect bakalan hidup di dunia COVID dan nggak tahu kok ada kayak pandemi kayak gini dan yang kena juga orang terdekat gitu, my mom gitu kan. Tapi at that time ya maksudnya aku tanya Tuhan why gitu. Tapi sekarang sudah berlalu 2 tahun dan mujizat, maksudnya Tuhan memberikan mujizatnya kepada my mom dan thank God sekarang dia recover dan sehat walafiat gitu Romo. Tapi yang aku mau sampaikan itu dari COVID ini tuh sebenarnya blessing in disguise gitu. Terutama buat aku ya. Maksudnya waktu 2020 ya memang kayaknya kita nggak bisa lihat what's next, what's the future and stuff like that. Tapi setelah 2 tahun berlalu, menurut aku COVID ini adalah blessing in disguise for me gitu dan mungkin juga buat keluarga aku dan buat my mom. Karena dari semenjak COVID ini gitu ya Romo, maksudnya kalau kayak Pak Susilo gitu kan lebih ke ini ya, pengetahuan, lebih ke teori. Kalau aku tuh lebih ke spiritualitas, Romo. Kayaknya Tuhan membuat COVID ini terjadi, yang tadi bilang Romo menghentak manusia gitu untuk mengubah pandangan. Di sini Tuhan mau manusia itu mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, instead of mengandalkan dirinya sendiri atau
kita terlalu egois atau yang tadi Romo bilang manusia adalah makhluk yang boros gitu. Dulu juga sebelum COVID aku boros banget Romo, konsumerismenya tinggi gitu. Tapi setelah COVID buat apa gitu loh. Yang penting kan sekarang family first, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu lebih bertumbuh gitu Romo imannya, dan bisa lebih be mindful terhadap sesama dan alam semesta gitu. Kalau aku bisa pelajarin dari COVID ini, dan my life has been improved so much gitu. Udah beda banget deh Romo gitu. Which is ya sangat bagus gitu. Kalau sekarang tadi Romo bilang bersyukur, yes, I am bersyukur sekali gitu. Jadi ya begitu Romo. Dan tadi kan Romo juga mention terhadap lansia. Lansia, Pope Francis selalu mention lansia ya Romo ya. Itu sangat bagus sekali. Karena jarang banget gitu anak muda yang masih mau tergerak hatinya untuk ya itulah merawat lansia Romo. Kan mama aku juga udah lansia gitu. Jadi dari setelah COVID itu aku bisa lebih memperhatikan orang-orang yang rentan gitu. Ya itu salah satunya orang lansia. Kayak ada satu Romo, dia Romo Afrika. Dia Jesuit Romo, dulunya di California terus pindah di Atlanta. Kemarin dia barusan message aku, "How are you Yoshiko?" Gini-gini gitu. Aku bilang, "Ya been busy," gitu kan, kerja dan lagi belajar exam. Terus dia bilang, "Iya, that's fine." Aku bilang, "Nanti deh kalau aku udah lulus exam, kita ketemuan, we celebrate," gitu. Dia bilang, "Iya, that's fine." Terus dia bilang, "Take care of your mom, she needs you," dia bilang. "And take care of yourself too," gitu. Jadi, ya dari situ aku diingatkan kembali bahwa, ya merawat orang tua itu anugerah dari Tuhan. Kita bisa dapat kesempatan untuk merawat orang tua, itu salah satu anugerah Romo. Iya, dan tadi Pak Susilo mention tentang overpopulation. Tapi kalau aku pikir-pikir Romo, kalau Katolik kan nggak boleh ini Romo, nggak boleh nggak boleh dicegah kalau hamil. Terus kalau overpopulasi kan itu memang anugerah dari Tuhan bahwa orang itu punya anak gitu kan Romo, bener nggak? Jadi maksud aku kalau di Amerika gini, banyak dari teman-teman aku pada nggak mau punya anak. Banyak orang-orang bule, orang-orang yang udah besar di sini nggak mau punya anak, sampai orang tuanya bilang, "Aduh Yoshiko, anak saya nggak mau punya anak nih, gimana dia nggak bisa punya cucu, bla bla bla." Tapi maksud aku di bagian negara yang mungkin yang kayak kurang gitu, anaknya banyak. Tapi kan Tuhan sendiri yang menjanjikan nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit gitu Romo. Itu gimana? Maksud aku kan lebih kayak, aku nggak tahu ya, aku lebih kayak ya lebih mengarah lebih ngelihatnya ke situ sih Romo. Maksudnya kayaknya Tuhan akan provide gitu. Kalau memang kamu dilahirkan, kamu dianugerahi anak misalnya 8, pasti Tuhan akan provide untuk kasih kamu rezeki untuk ngeris 8 anak gitu Romo. I don't know. What's your tanggapan? Thank you, Romo. Ya. Terima kasih untuk sharingnya yang dalam ya. Tapi begini, satu, saya lihat keluarga California ini juga belajar latihan rohani ya, dengan Romo lain ya. Ya toh? Nah, sekarang ini betul, Romo. 500 tahun listrik Ignatius ini, ya, yang disebut merenungkan tentang cannonball. Cannonball itu peluru yang mengena pada lututnya Ignatius, seorang perwira, seorang tentara yang ingin tiba-tiba seluruhnya dilumpuhkan dengan cannonball. Dan sekarang kami sedang merenungkan COVID ini seperti cannonball itu, ya, yang membuat Ignatius yang dulu sangat hidup sangat luxurious, hidup dengan penuh kemewahan, itu kemudian merubah hidupnya. Ya, nampaknya kamu mengalami yang seperti itu. Ya, COVID sebagai titik balik dari sesuatu yang lain menjadi sesuatu yang baru.
Ya, coba nanti lihat, tanyakan juga di sana kepada romonya. Makna Cannonball, ya Ignatius diumpamakan seperti COVID ini, dan itu banyak orang merasakannya. Yang kedua, tentang overpopulation itu Paus secara eksplisit, bahkan belum lama ini dia mengatakan, nanti lihat ya, bahwa itu tidak baik itu orang lebih senang memelihara anjing daripada melihara anak gitu ya. Ya, tentu itu konteks lain. Nah, kita lihat konteks. Di gereja Katolik, overpopulation tidak diselesaikan dengan memotong si population itu, ya toh? Tetapi untuk bagaimana mengembangkan keadilan. Itu jelas. Maka itu tidak untuk membunuh mereka, ya, tapi mengatur. Kita tidak memakai keluarga berencana. Keluarga kita adalah keluarga berencana, dipikirkannya. Ya. Maka kalau tidak mau membunuh orang, ya dicari jalan lain, yaitu untuk membagikan harta dunia ini untuk kehidupan bersama. Ilmu pengetahuan lain menyebut itu, ilmu sosial, ya. Tapi mereka tidak mengusulkan bahwa orang mengurangi populasinya. Hanya mengurangi populasinya. Tetapi mengurangi populasinya, mencari sistem untuk membagi kekayaan dunia ini, dan yang sejauh saya baca prioritasnya adalah membagikan kekayaan dunia ini bersama-sama. Ya. Maka kita lihat peristiwa ini sebagai sebuah peristiwa yang menyedihkan tapi mengubah manusia. Itu terus-menerus diusahakan juga. Saya merasa untung kadang-kadang ya dengan adanya Paus ya, karena dia timnya itu memperhatikan apa yang menjadi keprihatinan orang gitu ya. Tentang jalan keluarnya kita semua sama-sama mencari. Belum ada satu resep yang jadi untuk semua bergumul gitu. Jadi tentang Abraham, janji Abraham itu kan itu cerita sebetulnya hanya mau mengatakan agar Abraham itu tetap beriman kepada Tuhan, ya kan? Jadi iman kepada Tuhan, imannya Abraham itulah yang menyelamatkan. Janji itu kan terpenuhi juga gitu ya. Tapi belum mengatakan bahwa janji itu merupakan janji untuk mencari solusi kalau ada soal. Dan ketika sampai pada ada soal, mencarinya bersama-sama lagi. Maka juga kalau Anda mau ya menanggapi Yopiko mengenai overpopulasi. Kita kan manusia kan semakin cerdas, semakin pintar. Kemajuan teknologi semakin maju, kedokteran semakin maju. Jadi mengenai overpopulasi itu bukannya sudahlah baru jadi persoalan. Justru bagaimana mencegah kelahiran supaya sesuai dengan ekonomi itu lebih penting. Tidak seperti misalnya di Sudan, ngerojol aja anak kelinci gitu. Dia nggak pikirin. Coba kalau di Amerika, dia anak 2 cukup. Jadi kalau lebih dari 2, sebab orang Amerika sudah memikirkan bagaimana dia ada dana untuk mendidik anak sampai ke university. Nah, itu beda. Mereka jauh lebih memikirkannya. Mereka mencari jalan supaya jumlah anak itu benar-benar, tadi yang Romo bilang, berencana, berdasarkan reason, berdasarkan emotion, melihat kekuatan ekonomi. Bukannya sedangkan sekarang nih, overpopulasi itu terbesar ada di mana? Dunia ketiga. Di Pakistan, di Bangladesh, di Northern Africa, tapi bukan di Eropa. Karena orang Eropa itu pemikiran jauh ke depan. Dia lebih bertanggung jawab terhadap anaknya gitu. Yang justru harus dijelaskan itu mesti ke daerah dunia ketiga. Gitu. Jadi pencegahan itu lebih penting. Sampai secara biologis nih, secara ilmu biologis. Manusia adalah satunya yang mempunyai kesadaran. Sadar artinya tahu bahwa dia ada. Jadi di dunia ini, kalau kita lihat di dunia, kita nggak beda sama binatang lain, termasuk kingdom of animal gitu. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi apa bedanya manusia sama binatang? Karena mereka punya akal budi. Jadi dalam kelahiran pun dia mempertimbangkan pertimbangan akal budi. Karena apa? Manusia disebut berkesadaran. Karena dia tahu jarak.
Di dunia ini cuma ada beberapa yang punya kesadaran. Dunia binatang. Kalau nggak salah ada 45 lah, saya nggak tahu. Tapi paling tinggi itu manusia. Dan inti daripada manusia yang punya kesadaran adalah, kalau dulu seks hanya untuk reproduksi, tetapi sekarang manusia 90% daripada kegiatan seksualnya itu adalah untuk rekreasi. Itu udah penelitian tuh, penelitian biologis. More than 90% is just for recreation. Kalau binatang enggak, kucing, anjing, apa. Dia kalau mau berahi baru dia kawin. Udah gitu aja tenang-tenang aja. Apalagi yang punya anjing, misalnya kan banyak yang punya anjing. Ya, makan dikawinin itu pada saat dia berahi aja. Kalau manusia anytime. Sebab 90% of the sexual activity of human is for recreation. Only 10%. Nah, makanya itu 10% ini harus kita teliti. Kita harus memikirkan masa depan anak kita. Misalnya orang di Sahara, Afrika, Bangladesh, mereka memikir. Harus, menurut saya tuh keluarga berencana tuh harus diarahkan ke sana, Romo, bukan ke Eropa. Malah tadi anak saya juga ada anak, kok belum punya anak? Ya, itu lain. Jadi kita mesti lihat dulu dunia mana nih, Northern atau Southern. Sekian, Romo. Terima kasih. Dan begini Pak, dianjurkan juga kita saling belajar ya Pak ya. Sekarang ini begini, pekerjaan saya ya, menyangkut pekerjaan saya adalah yang disebut perkawinan pesanan ya. Itu terjadi, banyak orang dari Singkawang itu menjadi korban perkawinan pesanan ya. Mail ordered spouse itu dari mana? Sekian tahun yang lalu, sekitar 20-an tahun lalu, Tiongkok itu mengharuskan keluarga berencana, keluarga itu ya, preferably anak laki-laki. Ya, dan kalau ada perempuan bahkan diaborsi. Nah, apa yang terjadi sekarang? Setelah sekian lama itu jumlah perempuannya kecil. Apalagi jumlah perempuan dari kelas tertentu. Sehingga laki-lakinya tidak bisa mendapat istri dengan lebih mudah. Ya, maharnya tinggi dan pokoknya hambatan-hambatan sosial. Maka mereka memesan pengantin perempuan dari Kalimantan, wilayah Singkawang dan sebagainya. Dan semuanya itu dibungkus sebagai kegiatan mirip human trafficking. Nah, maka dari itu merencanakannya pun harus dengan satu pelajaran dari pengalaman bangsa yang lain. Misalnya begini ya, juga yang menyangkut pekerjaan saya. Mengapa banyak orang Indonesia menjadi caregiver di Taiwan? Karena negeri itu sebetulnya cara hidupnya adalah Konfusianisme. Dan Konfusianisme itu sangat menghargai orang tua. Dan salah satu tanda keberhasilan seorang anak adalah kalau orang tua itu dirawat oleh anak. Tapi karena anaknya sangat sibuk zaman ini, maka dia panggil orang untuk dibayar untuk menunggu orang tuanya. Dan itu kebanyakan dari Indonesia. Semacam ini ya, caregiver, mail ordered spouse, apa itu sebetulnya mempunyai kaitan dengan keluarga. Bagaimana keluarga dibentuk. Ini saya hanya mau mengatakan bahwa masih harus banyak belajar dari kultur lain. Kita perlu belajar, mungkin karena tradisi Kristen itu dulu didominasi atau dibungkus dalam atau diwartakan dalam tradisi Barat ya. Tapi sekarang ini ternyata di luar tradisi Barat banyak tradisi lain yang juga menghargai kemanusiaan. Nah, inilah kita dianjurkan untuk belajar ke sana. Itu yang saya mau sanggapi. Tapi yang inti tadi ya, dari itu tadi menjadi momentum untuk berubah COVID ini. Baik. Iya, baik. Terima kasih Romo. Seru sekali ya barusan. Sebenarnya saya lihat Pak Arsian tadi raise hand, tapi karena waktu kita sudah habis, apakah boleh Pak Arsian pertanyaannya ditunda untuk minggu depan, karena minggu depan Romo masih punya
kasih kesempatan untuk materi minggu ini? Bisa aja. Tadi saya resign karena saya lihat waktu digunakan untuk sharing bla bla bla. Saya matikan aja deh. Takut kelebihan gitu. Oke. Ya, saya tunda aja sampai sebenarnya saya punya pertanyaan simple, Mo. Sederhana aja. Ya. Saya kira sekarang sebentar aja, Mo. Kalau menurut saya, Mo, hidup normal di tengah dunia yang penuh penderitaan karena penyakit A, B, C, D, dan peperangan, hidup normal yang dikatakan Romo adalah hidup untuk siap untuk hal-hal yang tak terduga. Sekian saja, Mo. Betul. Nah, kalau mau tanya Paus, bagaimana pendapat Pak Arsian ini? Gitu. Paus akan bilang baik gitu. Tetapi coba perhatikan juga dimensi kebersamaan. Bukan hanya Anda yang harus siap untuk kehidupan yang tak terduga itu, tetapi bersama-sama. Karena Anda bersama yang lain hidup seperti dalam sebuah perahu, gitu ya. Tambahnya dimensi sosial. Nanti kalau Anda mempelajari Fratelli Tutti, itu sangat kuat. Ya, manusia sebagai makhluk sosial itu. Benar, Pak? Hanya nanti kalau tanya Paus, dia hanya akan menambahkan itu. Oke, Mo. Sendirian, Terima tapi kasih, Mo. Oke, sudah terpuaskan Pak Arsian ya. Baik, teman-teman semua, waktu kita sudah habis dan kita sudah harus menutup acara kita malam ini. Seru sekali Mo, tapi kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih banyak atas waktunya Romo Ismartono yang sudah menjelaskan dengan sangat detail dan menjawab dengan sabar semua pertanyaan kita. Terima kasih juga kepada Pak Susilo, Yosiko, dan Pak Arsian yang sudah bertanya dan memberi komentar sehingga memperkaya wawasan kita semua juga. Kemudian terima kasih buat Mayo yang membantu juga di belakang layar. Kita akan bertemu lagi dalam kelas iman yang berpikir mengenai ajaran sosial gereja ini minggu depan untuk sesi yang terakhir pada hari dan jam dan link yang sama. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan doa dan minta tolong Romo berikan berkat buat kita semua setelah doa. Terima kasih banyak Romo dan teman-teman semua. Baik, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kepada Bunda Maria, Bunda yang setia mengikuti Yesus sejak bayi kecil di Bethlehem sampai di kaki salib di Kalvari. Seorang bunda yang dengan kasihnya tidak lari pergi, tetapi terus menapak di jalan salib itu, sehingga kepada dialah kebangkitan diberitahukan pertama kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Bye. Minggu depan. Romo, terima kasih. Sorry agak lewat dari waktu, Mo. Gak apa-apa, kan situ harus tidur kan. Saya harus menjelang siang. Terima kasih ya. Selamat makan siang, Mo. Have a nice day, Mo. Bye. Sampai minggu depan, Romo. Selamat istirahat, teman-teman. Saya pamit, Romo, teman-teman. Terima kasih.